para mahasiswa, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pagi hari ini kita kuliah, tidak tatap muka di kelas seperti biasanya. Hari ini kita hanya kuliah melalui online. Perkuliahan ini merupakan salah satu kewajiban dan merupakan tanggung jawab pengelola termasuk dosen dan para mahasiswa harus bisa memakan waktu ini dengan baik. Inilah situasi, kita tidak boleh menyerah dan kami mengucapkan terima kasih kepada pengelola, khususnya operator kita, dosen kita, kalau kita katakan sama-sama dengan mahasiswa baru 2 tahun yang lalu, Saudara Nova ini selesai dari FISIP. Harapan kami, kelas hari ini, diisikan waktu ini dengan baik, namun disadari bahwa perkuliahan kita ini baik tatap muka, melalui ruang kelas maupun melalui media elektronik seperti ini, intinya adalah mahasiswa merupakan utama atau beban utama dalam rangka untuk mendapatkan perkuliahan kita yang ada. Oleh sebab itu, bagi yang tidak bisa akses jaringan dengan baik, maka tolong dibantu kepada teman-temannya yang tidak bisa mendapat akses atau jaringan dengan baik, terputus-putus dan lain-lain. Ini tolong dibantu, dan para mahasiswa jangan pasif dengan kondisi yang ada. Harapan kami, para mahasiswa walaupun dengan berbagai macam situasi dan kondisi, mampu memanfaatkan situasi itu dengan baik. Saya selalu mengatakan di dalam kelas bahwa inti kita mencari ilmu itu adalah semangat. Semangat. Mahasiswa, saya selalu katakan, tidak boleh loyo. Mahasiswa harus maju, mahasiswa harus aktif dalam rangka untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai calon sarjana, bahkan pada saatnya nanti menjadi seorang sarjana. Nah, salah satu model mahasiswa yang kita rekom jadi dosen itu ya kayak Saudara Nova ini salah satunya, banyak yang lain. Nah, harapan kami tumbuh nanti ke depannya Nova-Nova baru, kan gitu. Nova-Nova baru ini yang khusus untuk perempuannya. Nah, kita yang dosen laki-laki atau dosen muda yang laki-laki ini agak sulit mencarinya. Ini kelemahan juga dari pihak mahasiswa yang laki-laki, banyak aktif di luar kampus, memang banyak aktif yang laki-laki atau aktif di kegiatan organisasi itu banyak laki-laki, kami amati. Tapi ketika kita menjadi dosen muda, para mahasiswa yang katanya kalah kompetisinya dengan yang perempuan. Ini salah satu prolog awal dulu ketika kita mau memulai. Baik, materi kita hari ini sebelum kita mulai, tadi saya sudah menyampaikan dengan operator, dengan Saudara Nova, dosen muda kita, bahwa di samping tatap muka kita yang seperti ini, saya ada memberikan tugas. Nanti akan di-share. Saya ada buku, ya, saya ada buku. Bukunya sudah saya titip di di kampus. Ada 2 buku sebenarnya. Satu belum saya titip. Nah, ini satu bukunya ini yang sudah saya ini Tendang Pi Siagian. Nah, ada lagi buku 1 yang juga sama, nilainya sangat bagus ini. Ya. Nah, pengambilan keputusan strategis. Nanti akan saya share juga. Nah, ya kalau yang ini untuk berikutnya, untuk tugas berikutnya. Tapi tugas yang hari ini tambahan dari kita yang ini. Ya, sudah saya share ke
ke Saudara Nova. Yang pengambilan keputusan strategis yang ini belum share. Yang ini sudah saya titip di fakultas. Saudara Triwik, dosen muda kita yang kemarin khusus untuk kelas 4D reguler. Para mahasiswa, tadi buku yang ini tadi saya minta diresum, waktunya 2 minggu. Resum ini 2 minggu. Kenapa saya minta ini diresum? Ya karena apa? Saya tidak punya waktu banyak untuk memberikan materi lengkap dengan buku ini. Buku ini sangat penting bagi para mahasiswa. Hari ini memang tidak semuanya soal-soal kita keluarkan sesuai buku itu, tetapi harapan kami para mahasiswa ketika di luar sana nanti ya mahasiswa akan paham, akan tahu apa itu pengambilan keputusan. Buku ini berbicara tentang teori dan praktek pengambilan keputusan. Yang membuat buku ini sarjana administrasi publik yang terkenal di Republik ini, Sondang P. Siagian. Mungkin namanya sudah tidak asing di kalangan akademisi atau para ilmuwan yang ada di Indonesia bahkan luar. Para mahasiswa yang berikutnya, saya mohon maaf, mungkin juga mahasiswa senang. Perkuliahan kita ini tidak seperti jadwal yang ada. Saya sudah izin dengan dekan tadi malam bahwa pukul 11. Nanti akan kita atur karena ada kelas lain lagi, kita sepakat. Kita ya karena slide ini sudah bisa diakses oleh para mahasiswa dengan operator kita nanti, atau PowerPoint ini bisa diakses oleh mahasiswa dan mahasiswa wajib memilikinya. Tetapi ini ya hanya pegangan dan bisa dikembangkan nanti dengan literatur yang lain. Lanjut, Nova. Next. Slide berikutnya, Nova. Baik. Nah, ini para mahasiswa di slide berikutnya atau di PowerPoint kedua di halaman 2 ini, itu langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Di pertemuan kita yang sebelumnya bahkan ada beberapa tulisan lain bahwa seorang pengambil kebijakan itu dia harus paham dulu menjadi seorang perumus kebijakan atau pembuat kebijakan, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Para mahasiswa, selalu saya katakan, Anda sangat beruntung kuliah di FISIP. Ya, FISIP mana aja, tapi untuk mahasiswa yang tidak mampu keluar, sangat beruntung bisa melanjutkan studinya di FISIP Muhammadiyah Palangkaraya. Ya, karena ya kita bisa juga melaksanakan kegiatan perkuliahan sama dengan perguruan tinggi ternama atau papan atas di Republik ini, walaupun kita ini universitas swasta. Saya selalu katakan juga, ya lembaganya itu yang penting dia resmi, tidak liar, dia tidak punya status di pemerintah. Yang penting resmi, ijazahnya resmi. Nah, jadi kuncinya berada di para mahasiswa. Dosen ini hanya fasilitator. Dosen ini hanya ya pemandu. Nah, intinya berada di mahasiswa. Nah, langkah yang perusahaan itu sudah kita katakan di mana-mana bahwa bagaimana kita bisa memahami dulu persoalan-persoalan yang ada, bahkan kita bisa mendefinisikan persoalan itu. Itu langkah pertamanya. Nah, kita tidak bisa menjelaskan satu persatu yang detail, maka gunanya saya minta bisa para mahasiswa membaca buku yang punya Pak Sondang Siagian. Ya. Pak Sondang Siagian itu lengkap di sana, bagaimana kita merumuskan atau mendefinisikan persoalan atau isu-isu yang ada atau masalah-masalah yang ada. Kemudian langkah kedua,
adalah mengumpulkan informasi yang relevan, informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada. Nah, kita kumpulkan, ya. Kemudian langkah-langkah berikutnya ya, di dalam kita mengumpul informasi itu, sebagaimana sudah kita bicarakan juga, apalagi kalau para mahasiswa ini sudah kerja atau sudah kerja, pernah kuliah di tempat yang lain, atau ada tugas-tugas di kantor, ya ini sebenarnya sudah dilaksanakan, sudah dipraktekkan, tetapi secara teoritis ya mungkin tidak lengkap didapatkan. Setelah kita kumpulkan informasi, baru informasi itu kita pilah-pilah lagi, kita kelompok-kelompokkan sesuai dengan apa yang menurut kita yang mau kita selesaikan masalah itu yang bagaimana. Kemudian selanjutnya kita langkah yang berikutnya yang ketiga yaitu mencari alternatif tindakan yang harus kita lakukan, yang akan kita lakukan. Itu ada alternatif-alternatifnya. Contoh setelah kita klasifikasi tadi informasi yang relevan atau kita kumpulkan masalah-masalah yang ada, lalu kita buat kelompokan masalah itu ada 3 contohnya umpamanya. Nah, dari 3 masalah itu ya kita harus bisa mencari alternatif penyelesaiannya. Dari penyelesaian ini yang sangat penting itu adalah sesuai dengan kondisi dan situasi di mana masalah itu berada atau lokus masalah itu. Nah, itu secara singkatnya begitu. Setelah kita mendapatkan alternatif untuk tindakannya, lalu kita ya tawarkan atau kita kalau kita tuh hanya perumus saja atau pembuat saja, kita berikan alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Nah, nanti terserah pimpinan yang apa namanya, yang memilih alternatif 1 ini, alternatif 3 ini. Oleh sebab itu, ya kebijakan yang baik atau rumusan masalah yang baik itu tergantung dengan kemampuan perumus kebijakan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah kita membuat analisis terhadap alternatif-alternatif yang ada itu. Kita analisis satu per satu, ya, mana yang kita dapatkan, mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita tetapkan. Yang sangat penting itu para mahasiswa, yang poin atau langkah keempat ini sangat penting. Sangat penting di dalam merumus sebuah kebijakan ini. Ketika seorang perumus kebijakan kemampuan sumber dayanya dalam analisis alternatif ini yang akan menentukan kualitas dari kebijakan yang akan dipilih nanti. Nah, kemudian langkah yang kelima ini kita kan hanya memilih, saya katakan tadi, alternatif mana yang paling cocok, yang paling tepat dalam rangka kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir, langkah yang keenam, yaitu melaksanakan keputusan atau implementasi dari kebijakan yang ada. Ini biasanya decision maker ini, para pengambil kebijakan atau para pelaksana kebijakan, contohnya para pimpinan atau pejabat yang puncak dalam sebuah institusi atau sebuah organisasi. Langkah terakhir yang sangat penting juga sering kita dengar, sering kita diskusikan, sering kita melihat keberhasilan sebuah kebijakan itu orang menilai pada saat pelaksanaan, tetapi sesungguhnya evaluasi itu berbarengan dengan pengawasannya. Jadi kalau pada saat melaksanakan tidak dilakukan pengawasan, nah ini juga akan menjadi kelemahan pada saat nantinya hasil akhir dari kebijakan itu atau outcome dari kebijakan itu
juga akan memerlukan seorang perumus kebijakan berikutnya, yaitu harus dilakukan evaluasi. Jadi yang terakhir dari langkah-langkah ini adalah evaluasi. Kenapa evaluasi ada? Evaluasi ini adalah untuk menentukan kualitas dari kebijakan itu sendiri. Berapa persen kebijakan itu berhasil dilaksanakan di lapangan, ketika dia contohnya 90% keberhasilan itu dilaksanakan, berarti ada sisa 10% kebijakan itu yang memang perlu harus dibenahi berikutnya. Sehingga ada bahasa bahwa kebijakan itu tidak akan selesai selama masalah itu belum bisa mengatasi atau selama kebijakan tidak bisa mengatasi masalah 100%. Sering juga kita sampaikan bahwa sebuah kebijakan atau sebuah program tidak mungkin 100%. Ya, kalau dia mencapai 90% atau 80% ke atas itu sudah dikategorikan kebijakan itu sangat baik. Next, Nova. Slide berikutnya. Baik. Ada ini. Ya, selanjutnya para mahasiswa, unsur yang penting dalam pengambilan keputusan itu ada gangguan apa? Ya, Pak. Ada ya? Tidak, Pak. Tidak, berarti di laptop saya ada gangguan. Baik, sambil ini Nova, sambil jalan aja. Baik para mahasiswa, unsur pengambilan keputusan selanjutnya di PowerPoint berikutnya adalah unsur pengambilan keputusan. Ini kok ada ini Nova? Ya, Ada di layar saya ada, oh ya sudah. Karena banyak pesertanya banyak, ini ada gangguan kelihatannya. Para mahasiswa, selanjutnya unsur pengambilan keputusan, unsur yang keputusan itu para mahasiswa harus tahu yang pertama tujuan dari pengambilan keputusan. Dalam hal ini bisa kita jelaskan kepada para mahasiswa, maksudnya adalah tujuan dari pengambilan keputusan itu sangat penting. Keputusan itu mau kita apakan, apa yang ingin kita selesaikan dalam pengambilan keputusan. Salah satu contoh umpamanya kita ingin membuat sebuah keputusan untuk menyelesaikan contoh pada saat hari ini kita musim wabah COVID-19 ini ya pasti banyak hal yang terganggu. Kita tidak diizinkan tatap muka lebih dari 5 orang dan tidak boleh terlalu lama-lama ketemu atau tidak boleh berjabat tangan dan lain-lain. Ini salah satu. Jadi salah satunya keputusan yang akan kita ambil untuk perkuliahan kita dengan menyikapi kondisi wabah yang ada adalah tatap muka atau ditiadakan. Jadi kita pertemuan menggunakan online seperti ini. Ini salah satu contoh. Jadi yang penting itu tujuan dari pengambilan keputusan itu apa dulu. Kita harus paham dulu itu. Kemudian yang berikutnya, tadi sudah kita singgung di PowerPoint yang identifikasi alternatif keputusan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Tadi sudah langkah-langkah tadi di 6 langkah di atas tadi sudah jelas, tapi unsur pengambilan keputusan ini terkelompok dalam unsur. Unsur ini ada 4. Yang kedua unsurnya identifikasi alternatif keputusan yang
gunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga, perhitungan tentang suatu faktor-faktor yang tidak bisa diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan kita. Nah, ini memang para perumus kebijakan atau pengambil keputusan yang melaksanakan dari perumus kebijakan ini, para pimpinan itu harus memahami bahwa ada faktor X. Faktor X inilah yang harus dicari atau harus diperhitungkan. Yang biasanya faktor X ini tidak semua orang paham. Kalau orang tidak menguasai situasi dan kondisi atau kondisi lapangan di mana keputusan itu. Biasanya yang ini sangat dipengaruhi oleh unsur politik biasanya, yang sangat mengganggu, yang kadang-kadang tidak bisa kita tebak itu unsur politik. Kemudian yang berikutnya adalah bencana alam, ya, force majeure, kalau istilah di dalam pekerjaan fisik biasanya. Nah, ini tidak bisa kita prediksi ini. Dua hal ini yang biasanya sangat ini. Kalau kejadian alam tidak bisa kita prediksi, kemudian yang kedua juga biasanya itu persoalan faktor politik yang juga dominan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan itu. Contoh, semuanya yang sebelum-sebelumnya keputusan kita tidak tahu bahwa corona ini bisa mempengaruhi akses aktivitas masyarakat kita. Sama halnya seperti ini, tidak bisa, para pengambil keputusan tidak bisa memprediksi. Maka di dalam pengambilan keputusan itu para mahasiswa sering kita dengar seorang perumus kebijakan atau orang pembuat kebijakan, bukan pelaksana loh ini. Beda. Pelaksana itu dengan perumus itu beda. Kalau pelaksana itu adalah unsur-unsur teknis. Kemudian kalau pengambil kebijakan, decision maker itu adalah pimpinan dari organisasi, atau kalau dia di pemerintah, dia adalah kepala daerah yang untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada. Jadi ini sangat penting. Poin ketiga ini adalah poin yang menentukan. Walaupun kita rumuskan kebijakan itu sudah baik, sudah banyak hal kita siapkan, tapi ketika unsur ketiga atau faktor ketiga ini dia terjadi, maka ini akan berpengaruh terhadap nilai kebijakan kita yang ada atau kualitas kebijakan yang ada. Kemudian yang terakhir, sarana dan prasarana. Biasanya ini juga penting, tapi sarana dan prasarana ini tidak akan bisa mempengaruhi seperti poin nomor 3. Tapi sarana dan prasarana ini sangat penting dalam rangka untuk mengevaluasi atau mengukur suatu hasil dari pengambilan keputusan. Next, Nova. Baik, para mahasiswa, ini yang berikutnya adalah kita pada PowerPoint yang berikut, itu proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah tahap penemuan masalah. Penentuan, ini Pak. pada langkah. Halo? Penentuan. Pada langkah yang 6 di atas tadi, yang pertama yaitu tahap penemuan masalah. Nah, ini adalah saat kita berhadapan dengan masalah, kemudian kita mengidentifikasi masalah itu, kita evaluasi, kita pelajari dengan berbagai macam kemampuan atau nilai-nilai sumber daya yang ada untuk mendukung atau yang wajib kita gunakan dalam rangka untuk mengidentifikasi masalah itu. Tahap berikutnya adalah pemecahan masalah. Nah, ini adalah kita mencari alternatif-alternatif di sini. Sebagaimana langkah di atas tadi, masalah A, apa saja alternatif-alternatifnya dalam rangka kita untuk memecahkan masalah. Tadi sudah saya singgung lagi, saya ambil contoh aja, tidak usah contoh yang lain. Seperti yang kita lakukan hari ini, adalah akibat ada masalah COVID-19, COVID-19. Nah, masalahnya apa saja? Banyak. Tidak, kalau bagi orang kuliah, ini kemudian
kita dengan online. Kemudian saya juga merasa sebagai dosen tidak merasa cukup dengan hanya kita tatap muka seperti ini, sebagaimana biasanya kebiasaan kita setelah tatap muka, ada nilai juga yang perlu kita pertimbangkan dan bisa membantu mahasiswa, ya mahasiswa juga ada tugas. Karena kita tidak bisa ke lapangan, tugasnya ya kita berikan untuk meresum. Itu salah satu langkah dalam rangka kita untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh para mahasiswa pada saat musim COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, yaitu tahap pengambilan keputusan. Nah, ketika tahap pertama, tahap kedua ini, ya, tahap pemecahan masalah, ini sudah melalui prosedur, sudah sesuai dengan norma-norma yang memang harus kita gunakan atau harus kita pakai. Masalah A, contoh umpamanya kayak kita kuliah ini, masalahnya ya kalau kita tidak COVID ini, ya kita langgar dari ya bagaimana kita supaya tidak terserang oleh virus itu, ya kita harus tidak bersentuhan dengan penderita, gitu. Kemudian kita juga tidak kesehatan kita harus baik. Ini masalah-masalah itu harus kita atasi. Gitu. Nah itulah ketika prosedur itu sudah kita lalui, maka pengambilan keputusan terakhir itu dibuat keputusan oleh pemerintah lockdown atau terakhir ini PSBB. Ya. Nek napa? Nah, slide berikutnya ini menurut para pakar. Menurut para pakar ini ya ini kan masing-masing nih. Karena para pakar ini para mahasiswa, ini kita kasih contoh. Kenapa? Karena para mahasiswa ini perlu, karena lagi menuntut ilmu harus paham. Tetapi kita tidak boleh, saya selalu katakan pada saat menyusun atau pada saat skripsi, para mahasiswa ini kok kayak model istilah saya itu dengan kakak-kakak angkatan kalian termasuk seangkatannya saudara Nova ini, kita menggunakan literatur hanya satu, seolah-olah tidak ada literatur yang lain. Padahal literatur itu yaitu dibuat pada saat atau temuan-temuan itu dibuat pada saat eranya ditemukan waktu itu. Sementara waktu ini kan bergulir, berubah. Apalagi yang berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan negara, ini kan dinamis, apalagi berkaitan dengan demokrasi, berkaitan dengan teknologi dan informasi, ini sangat cepat pergerakannya, sehingga pendapat orang itu boleh pendapat yang lama, di mana situasionalnya cocok, kan begitu. Jadi saya tidak bisa mengatakan ini hanya untuk pemahaman kita semua, ya. Kalau proses pengambilan keputusan menurut Herbert Simon ini, menurut Simon gini, ada 3 step atau 3 tahap. Gitu. Nah, kemudian ada berikutnya lagi next. Nah, ini menurut Richard ya. Ini menurut Richard ini ada beberapa tahap ini. Kalau tadi ada 3, ini 6 tahap ini. Yang tahap awalnya observasi sama sebenarnya, sama dengan langkah-langkah yang awal tadi, ada 6 langkah dalam pengambilan keputusan itu. Ya. Saya tidak akan menguraikannya secara khusus. Ini adalah sebatas pengetahuan. Menurut Richard itu proses pengambilan keputusan itulah prosesnya, ada 6 proses kan begitu. Dan ini silahkan bisa dipakai dengan argumentasi masing-masing. Dengan argumentasi masing-masing. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa para mahasiswa tidak boleh hanya semacam satu orang pendapat saja yang dipakai, ya, dan yang lain tidak dipakai, itu juga tidak boleh. Tetapi kalau kita yakin bahwa ini yang sesuai, ini yang tepat, ini yang dekat dengan persoalan yang saya atas dibandingkan dengan dasar-dasar yang lain. Ya.
pengalaman, perspektif yang tepat. Maksudnya perspektif itu ya kita ya memang ada prediksi di situ kejadian kemarin mirip-mirip dan yang ada, tapi tidak bisa kita katakan bahwa yang kemarin itu sama dengan yang kita hadapi hari ini. Ini yang kita jangan salah, jangan terjebak dengan pola pikir yang mengatakan bahwa sebuah masalah itu berulang dengan waktu yang berbeda. Tidak, karena beda waktu, beda ruang, beda tempat, itu pasti tidak akan sama kondisi yang ada. Next, Nova. Yang berikutnya ini pengalaman. Tahapan ini atau dasar ini pengambilan keputusan didasarkan pada pengalaman dan pengalaman pihak-pihak lain. Pengalaman sangat berharga, memberikan petunjuk-petunjuk dan memberikan jawaban atas pertanyaan apa yang harus dilakukan dalam situasi dan kondisi yang ada. Nah, ya, sebelumnya tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap persoalan, setiap permasalahan, walaupun waktunya hampir bersamaan, tetapi tidak akan sama. Apalagi dalam ruang yang berbeda, kemudian waktu yang berbeda. Tetapi pengalaman ini sangat penting sebagai bahan kita untuk mereview persoalan yang kita hadapi dengan melihat persoalan yang sudah terjadi atau pengalaman yang pernah kita hadapi sebelum persoalan yang kita hadapi hari ini. Next. Nah, ini yang terakhir di di slide atau di PowerPoint ini, yaitu kekuasaan ya. Jadi pengambilan keputusan harus berpedoman atas kekuasaan atau ya kewenangan yang dimilikinya supaya keputusan itu sah dan legal untuk diberlakukan. Hal ini disebabkan kekuasaan merupakan dasar hukum untuk bertindak dan berbuat sesuatu. Atau keputusan itu sangat penting untuk bertindak sebagai dasar hukum kita dalam melakukan sesuatu. Para mahasiswa biasanya kekuasaan itu atau keputusan itu seperti dua sisi mata uang. Kekuasaan itu perlu keputusan, keputusan itu perlu kekuasaan. Nah, tetapi jangan lupa pada saatnya nanti ketika para mahasiswa menjadi seorang pengambil keputusan atau sebuah pimpinan atau seorang pimpinan, maka sangat hati-hati dalam rangka untuk mengambil keputusan. Sebagai informasi terakhir bagi para mahasiswa dan sebagaimana kebiasaan kita berikan kesempatan kepada para mahasiswa diharapkan ada responnya dari apa yang kita sampaikan ini sebelum kita memberikan informasi selanjutnya. Dan nanti ada beberapa materi juga yang akan disampaikan, tapi tidak ini menggunakan kita kirim dengan WA melalui operator. Silakan, ada mahasiswa yang mau sharing.